Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang cahaya dan bagian mata. Materi pembelajaran yang kita bahas adalah 1. Pengertian cahaya, sifat-sifat cahaya, manfaat sifat cahaya, macam-macam cermin, bagian mata dan fungsinya, dan gangguan pada mata. Pengertian cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya membantu kita melihat benda di sekitar karena memantul dari benda tersebut menuju mata kita. Sumber cahaya. Sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya. Tanpa sumber cahaya, kita tidak dapat melihat benda di sekeliling kita dengan jelas. Contoh sumber cahaya antara lain matahari, kemudian lampu, lilin, dan yang terakhir ada senter. Sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya antara lain, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya selalu merambat lurus di satu arah selama tidak terhalang oleh benda. Sifat ini dapat dibuktikan dengan melihat sinar senter yang masuk melalui lubang kecil dan membentuk garis lurus. Sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul jika mengenai permukaan yang halus dan mengkilap, seperti cermin. Pantulan cahaya membuat kita bisa melihat bayangan atau memantul sinar ke arah tertentu. Kemudian macam-macam pantulan cahaya. Yang pertama, ada pemantulan teratur, yaitu pemantulan yang terjadi pada permukaan halus dan rata. Seperti ini ya, contoh gambarnya. Ini adalah contoh dari pantulan teratur. Kemudian yang kedua, ada pemantulan secara baur, yaitu pemantulan yang terjadi pada permukaan yang tidak rata. Seperti ini, biasanya terjadi pada gelombang air laut. Sifat cahaya berikutnya, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan arah cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, seperti dari udara ke air. Hal ini membuat sedotan di dalam gelas air terlihat bengkok. Sifat cahaya berikutnya, cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi berbagai warna pelangi melalui proses yang disebut dengan dispersi. Contohnya, cahaya matahari yang melewati prisma akan menghasilkan 7 warna pelangi. Sifat berikutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening, seluruh cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian jenis benda berikutnya, benda transparan. Hanya sebagian cahaya yang dapat menembus benda tersebut. Dan yang ketiga, ada benda gelap. Dengan benda gelap, tidak ada cahaya yang dapat menembus benda gelap tersebut. Kemudian sifat berikutnya, cahaya membentuk bayangan benda. Bentuk bayangan tergantung pada arah dan intensitas sumber cahaya. Bayangan terbentuk karena cahaya terhalang benda yang tidak tembus cahaya. Berikutnya, kita akan bahas tentang manfaat sifat cahaya. Sifat cahaya dimanfaatkan dalam berbagai teknologi dengan memanfaatkan pantulan, pembiasan, atau perambatan cahaya. Misalnya pada periskop. Periskop merupakan alat optik untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi. Pada kapal selam, periskop memantau aktivitas di permukaan laut dari dalam air tanpa harus muncul ke permukaan. Kemudian,
dimanfaatkan pada lampu sorot. Lampu sorot berfungsi untuk mengarahkan cahaya secara intensif dan terfokus ke satu titik atau objek tertentu. Biasanya, lampu sorot dipasang pada langit-langit atau dinding untuk menyoroti objek atau area tertentu. Manfaat berikutnya pada kamera. Kamera adalah perangkat yang menangkap cahaya dan memprosesnya menjadi gambar. Kamera memproses hal tersebut melalui lensa yang memfokuskan cahaya ke permukaan peka cahaya tempat gambar terbentuk. Berikutnya, pada mikroskop. Mikroskop berfungsi utama untuk melihat, mengamati, dan memperbesar bayangan benda atau organisme mikroskopis yang terlalu kecil untuk dilihat mata. Dan yang terakhir, pada kacamata. Fungsi utama kacamata adalah sebagai alat bantu koreksi penglihatan untuk mengoreksi kelainan seperti rabun dekat, rabun jauh, dan astigmatisme agar penglihatan menjadi jelas dan tajam. Kacamata juga berfungsi melindungi mata dari sinar UV dan cahaya biru pada gadget. Cahaya dan warna. Warna yang kita lihat berasal dari cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda. Misalnya, jeruk terlihat jingga karena memantulkan cahaya jingga dan menyerap warna lain. Macam-macam cermin. Pertama, ada cermin datar. Cermin datar adalah cermin dengan permukaan pantul rata, lurus, dan tidak melengkung. Seperti kaca hias, kita bisa melihat pantulan diri kita sama persis dengan ukuran kita. Yang kedua, cermin cembung. Bayangan yang terbentuk jauh lebih kecil dan terlihat jauh. Cermin cembung biasa digunakan pada kaca spion kendaraan dan cermin pada tikungan jalan. Berikutnya, ada cermin cekung. Jika kalian bercermin dari jauh, kalian akan melihat bayangan akan terbalik. Namun, semakin kalian mendekat, bayangan akan kembali tegak dan semakin membesar. Contoh pemanfaatan cermin cekung adalah sendok makan dan senter. Kemudian, kita akan membahas bagian-bagian mata dan fungsinya. Organ mata. Mata adalah alat indera yang berfungsi sebagai alat penglihatan. Mata memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Bagian mata luar. Ada bulu mata yang berfungsi melindungi mata dari debu dan kotoran. Kemudian, sklera, bagian penting pada mata yang berwarna putih. Lalu, ada iris yang berfungsi memberi warna pada mata. Lalu alis melindungi mata dari air dan keringat. Lipatan mata membasahi bagian mata depan dengan air mata saat berkedip. Dan yang terakhir, ada pupil berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Dan pupil ini adalah bagian mata yang berwarna hitam di bagian tengah. Berikutnya, bagian mata dalam. Yang pertama ada kornea, berfungsi sebagai jendela mata dan sebagai jalan masuknya cahaya. Lensa memfokuskan bayangan agar jatuh di retina. Otot siliaris mengubah bentuk lensa mata. Retina sebagai tempat jatuhnya bayangan. Saraf mata meneruskan sinyal ke otak. Kemudian membesar dan mengecilnya pupil. Saat kita di tempat terang, pupil akan mengecil agar cahaya masuk tidak terlalu banyak. Kemudian saat kita berada di ruangan yang gelap, pupil akan membesar agar cahaya lebih banyak masuk ke dalam mata. Berikutnya, gangguan dan penyakit pada mata. Nah, untuk mata normal, mata yang normal terjadi ketika bayangan jatuh tepat di retina.
Cara menjaga kesehatan mata antara lain membaca buku dengan posisi duduk serta penerangan yang cukup, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, tidak menonton televisi dengan jarak yang sangat dekat. Faktor penyebab gangguan pada mata. Pertama, faktor bawaan sejak lahir. Yang kedua, akibat penyakit lain dan kecelakaan. Dan yang ketiga adalah faktor usia. Penyakit mata antara lain adalah rabun dekat. Rabun dekat disebut juga sebagai hipermetropi. Rabun dekat adalah kondisi mata di mana tidak dapat melihat dengan jelas benda yang letaknya dekat. Rabun dekat dapat dibantu dengan lensa cembung. Rabun dekat terjadi ketika bayangan jatuh di belakang retina. Berikutnya, rabun jauh. Rabun jauh adalah kondisi mata di mana tidak dapat melihat dengan jelas benda yang letaknya jauh. Rabun jauh dapat dibantu dengan lensa cekung. Rabun jauh terjadi ketika bayangan jatuh di depan retina. Kemudian, mata silindris. Mata silindris merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea yang menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus, tidak tepat pada retina. Penderita mata silindris dapat dibantu dengan kacamata silindris. Penyebab mata silindris antara lain kebiasaan buruk, contohnya membaca dan menonton televisi dengan posisi miring atau karena faktor keturunan. Nah, sekarang saatnya kita latihan soal. Nomor 1. Cahaya termasuk bentuk energi yang dapat A. Dipegang tangan, B. Dilihat oleh mata, C. Didengar telinga, atau D. Dirasakan kulit. Masih ingat nggak ya bahwa cahaya itu adalah energi yang dapat dilihat oleh mata? Berarti jawaban yang benar yang B. Nomor 2. Permukaan yang dapat memantulkan cahaya dengan teratur adalah A. Kain wol, B. Kertas karton, C. Cermin datar, atau D. Karpet. Kata kunci di sini adalah permukaan yang memantulkan cahaya teratur, yaitu cermin datar. Jawaban yang benar yang C. Nomor 3. Dwita menyalakan lampu senter lalu mengarahkannya ke benda buram. Peristiwa berikut yang akan terjadi setelahnya yaitu A. Semua cahaya bisa menembus benda, B. Hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus, C. Sama sekali tidak bisa ditembus cahaya, atau D. Cahaya dipantulkan ke arah yang berlawanan. Kata kunci di sini adalah bendanya buram atau transparan. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Nomor 4. Cahaya akan memantul beraturan apabila mengenai benda yang memiliki permukaan A. Datar, B. Tidak rata, C. Bergelombang, atau D. Tebal. Jawaban yang benar adalah yang A. Datar. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Sedotan yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air agar terlihat bengkok. Hal ini menunjukkan bahwa sifat cahaya A dapat dipantulkan, B dapat dibiaskan, C dapat merambat lurus, atau D dapat menembus benda bening. Kata kunci di sini adalah bendanya terlihat bengkok. Ini menunjukkan bahwa cahaya tersebut dapat dibiaskan. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Quiz time. Nah, ini adalah giliran jenius untuk mengerjakan di buku tulis masing-masing ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Bagian mata yang berfungsi sebagai tempat jatuhnya bayangan adalah A. Kornea, B. Pupil, C. Lensa, atau D. Retina.
Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Jika bayangan pada mata jatuh di depan retina, maka seseorang akan menderita penyakit A. Rabun dekat, B. Rabun jauh, C. Hipermetropi, atau D. Silindris. Next. Nomor 3, fungsi dari bulu mata yang tepat adalah A. Melindungi mata dari debu dan kotoran, B. Melindungi mata dari air dan keringat, C. Membasahi mata dan menjaga kelembapan mata, atau D. Mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Next. Nomor 4, pemanfaatan cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Spion mobil, B. Senter, C. Bagian depan sendok, atau D. Kaca hias. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk huruf X disebut dengan A. Kornea, B. Retina, C. Lensa mata, atau D. Iris. Terima kasih, sampai jumpa Genius. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Dan juga follow akun sosial media kita di Instagram @rumahbelajargenio, @kakakgenio, serta di akun TikTok @kakakgenio untuk mendapatkan tips and trik cara mudah mengerjakan soal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.